Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Jadi pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh ada pada saat ini. Dan walaupun situasi kita pada saat ini masih berbalik kepada Tuhan, tapi tidak memberikan situasi yang membuat kita terhalangi untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, pada saat ini bersama Kak Ferdinand, pada saat ini saya akan melayani adik-adik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita akan angkat satu pujian dengan berjudul Bersyukurlah. Ya, adik-adik kasih Tuhan, kalau yang ada di rumah, mari kita bertepuk tangan. Ya, kita puji Tuhan dengan sukacita, karena dengan bersukacita Tuhan akan bersama-sama dengan kita, dan ibadah kita pada saat ini akan berjalan kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita angkat pujian ini sekali lagi, ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kita, dan segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan kita boleh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan pada saat ini. Baik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami ada pada saat ini. Engkau sudah boleh menyertai kami ya Tuhan dalam sepanjang satu minggu ini, dalam segala kegiatan kami. Bahkan pada malam yang sudah boleh kami lalui ini Tuhan, Engkau sudah boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tak kekurangan satu atau apapun Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Engkau sertai Tuhan hamba-Mu yang berkata-kata, bahkan juga ya Tuhan adik-adik remaja yang ada pada saat ini di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupannya. Biar ya Tuhan ibadah kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, turunkan Roh Kudus atas kami semua, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu pada saat ini dengan baik. Bapa di surga, bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini seperti yang sudah disiapkan oleh bidang pelayanan di remaja. Jadi pembacaan kita ada tiga bacaan Alkitab, tapi saya akan membaca Alkitab dalam kitab Lukas, ya. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berjudul Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal-pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kalau kita mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, diberikan sebuah tema, yaitu berkecukupan itu cukup bagiku. Berkecukupan itu cukup bagiku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kata cukup adalah suatu perasaan terhadap apa yang kita punyai, bahkan semua kebutuhan sudah terpenuhi. Nah, dalam Alkitab banyak diberitakan tentang hal mengenai berkat yang berkecukupan, seperti dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Nah, dari bacaan kita hari ini menceritakan tentang Yudas yang menjual Tuhan Yesus oleh karena harta dan tidak puas dengan keadaannya. Ia rela menjual harga dirinya karena harta. Ia tidak pernah merasa cukup dalam kehidupannya. Nah, banyak sekali di antara kita orang-orang yang merasa tertekan oleh karena kondisi keuangan dan kondisi kehidupan yang buruk. Dan cukup banyak juga anak-anak remaja yang mengalami kondisi kehidupan yang tidak beruntung seperti anak-anak remaja yang lain, dan tidak beruntung dengan sesuai apa yang mereka butuhkan. Seperti salah satu contoh, ya, anak-anak remaja sekarang hampir rata-rata sudah mempunyai HP, ya, HP Android, ya. Tapi masih ada juga anak-anak remaja yang susah memiliki HP oleh karena kondisi keuangan orang tua mereka masing-masing. Nah, uang bukanlah segalanya.
Adik-adik remaja bisa tetap menjalani kehidupan yang bahagia dengan kesederhanaan. Nah, ada banyak orang yang merasa bahagia dengan kondisi mereka saat ini. Hal ini dapat terjadi karena gaya hidup, kepuasan pribadi, dan penerimaan mereka terhadap kondisi saat ini. Jadi kehidupan yang berkecukupan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi bagaimana kita memahami hidup ini, bagaimana kita menjalani hidup ini. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa merasa selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, nah dari pembacaan kita pada saat ini, saya ada 6 langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menikmati hidup sederhana dan tidak berlebihan. Ya, ada 6 langkah yang bisa kita lakukan untuk menikmati hidup sederhana dan yang tidak berlebihan. Yang pertama itu belajar menerima diri sendiri. Ya, belajar menerima diri sendiri atau belajar menerima apa adanya akan hidup kita. Kita perlu mengganti keinginan-keinginan terhadap sesuatu yang belum mampu kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita harus ingat adik-adik. Jangan kita oleh karena keinginan kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seperti dengan cara belajar untuk tetap bahagia dengan apa yang dimiliki saat ini. Ya, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Menerima keadaan diri sendiri adalah salah satu langkah awal untuk bersyukur dengan apa yang ada. Karena setiap kita punya jalan hidup yang berbeda-beda. Ada orang yang sudah diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Ada juga yang masih diberikan ujian-ujian dalam kehidupan ini untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi ini yang perlu adik-adik, hal yang pertama yang harus kita miliki yaitu bagaimana kita menerima diri kita sendiri sesuai apa yang ada pada hidup kita. Hal yang kedua yaitu menjadi kreatif. Kita perlu menjadi pribadi dengan cara yang kreatif. Bahkan jika adik-adik remaja belum memiliki uang yang cukup, adik-adik remaja belum bisa membeli sesuatu, maka pertimbangkan cara untuk membuat sesuatu dengan tangan sendiri. Ya. Belajarlah untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan sederhana. Misalnya, adik-adik bisa menulis, adik-adik bisa mengambil foto, dan menemukan bakat atau talenta yang sesuai yang bisa membuat adik-adik menghasilkan sesuatu untuk menjadi tenang. Ya, banyak contoh ya kita lihat pada saat ini di media-media sosial. Anak-anak bahkan yang masih remaja sudah bisa menghasilkan uang. Oleh karena mereka kreatif dalam menjalani kehidupannya. Nah, ini yang perlu kita contohi adik-adik. Bagaimana di usia-usia kita untuk menghasilkan namanya kebutuhan hidup tidak ditentukan oleh usia, tapi ditentukan bagaimana diri kita menjalani kehidupan ini untuk melihat peluang-peluang yang ada untuk menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita harus kreatif dan menemukan talenta yang ada pada diri kita, dan talenta itu kembangkan untuk menghasilkan sesuatu dan terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yaitu kita tidak perlu meniru gaya hidup orang lain. Nah, ini terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau mirip-mirip dengan orang yang ada di sekitar kita karena mau tren, ya istilahnya mau ngetren katanya. Nah, salah satu cara untuk menemukan kedamaian batin adalah
melakukan apa yang kita sukai dalam hidup ini. Ya, kita cari sesuatu yang kita sukai untuk kita membuat hati kita tenang. Nah, jangan pernah meniru gaya hidup yang dijalani oleh orang lain. Ya, jangan kita pernah meniru gaya-gaya orang lain, karena belum tentu gaya itu sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan gaya kita. Dan ketika itu kita lakukan, kita tidak akan pernah merasa tenang. Oleh karena itu, terapkan gaya hidup sesuai dengan situasi keuangan yang dimiliki saat ini. Ya. Jadi gaya itu disesuaikan dengan isi dompet lah istilahnya anak-anak sekarang. Jadi gaya itu disesuaikan dengan isi dompet. Jangan karena isi dompetnya tidak ada, ya kita mau yang seperti orang-orang yang lakukan yang inilah, yang itulah, yang mau lakukan, yang mau miliki inilah, yang itulah. Jadi kembali kepada diri kita sendiri lagi. Apa yang kita harus mampu kita miliki, ya itulah yang kita harus lakukan. Karena dengan demikian, itu yang akan membuat kita menjadi tenang dalam kehidupan ini. Nah, hal yang keempat yang perlu kita lakukan untuk menjalani kehidupan ini berkecukupan dan hidup menjadi sederhana, yaitu melakukan apa yang disukai. Nah, ini yang sangat perlu kita lihat dalam diri kita, yang kita harus bangun dalam hidup kita, adik-adik remaja. Kita lakukan apa yang kita sukai. Salah satu cara yang terbaik untuk menghasilkan sesuatu dengan maksimal adalah melakukan apa yang disukai. Ya, karena demikian, ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, kita akan maksimalkan diri kita untuk mengarah ke sana, untuk mencapai apa yang baik. Tapi dalam kata kutip bahwa yang kita sukai ini adalah sesuatu yang baik, yang bisa menghasilkan sesuatu yang berguna buat kehidupan kita. Contoh saja Bill Gates, ya Bill Gates pasti kita kenal, yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia saat ini karena dia melakukan apa yang dia sukai. Nah, seseorang yang melakukan apa yang mereka sukai akan lebih makmur daripada orang yang bekerja karena merasa terpaksa. Nah, ini yang menjadi kendala dalam kehidupan kita ketika kita melakukan sesuatu itu dengan cara yang terpaksa. Adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, hal yang kelima untuk menjalani hidup ini supaya kita tetap merasa berkecukupan dan hidup kita selalu sederhana adalah menjadi dermawan. Menjadi dermawan. Saat kita memberikan sesuatu dari hati kepada orang lain, kita akan merasa bahagia. Ya. Jadi kita memberi kepada orang lain itu dengan hati. Maksudnya dengan hati yang tulus, bukan dengan terpaksa. Kita memberi dengan hati yang tulus, kita akan merasa bahagia. Dan tidak perlu memikirkan berapa jumlah yang dimiliki saat ini. Sebab hal yang perlu dilakukan adalah menyadari bahwa berbagi itu penting. Ya, berbagi itu penting. Dan tidak hanya berbagi dalam hal harta saja, tapi kita juga memberikan perhatian penuh kepada orang-orang yang di sekitar kita, khususnya kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, dan kepada teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana membuat mereka merasa bahagia? Ini adalah salah satu perasaan terbaik yang dapat kita rasakan. Jadi, memberi itu kepada orang lain bukan dengan pura-pura, nanti ada maunya baru kita memberi. Tapi memberi itu dengan tulus, ikhlas, tanpa mengharapkan balasan daripada orang yang kita tolong. Karena kita percaya ketika kita memberi, Tuhan juga akan memberi kepada kita. Nah, karena firman Tuhan juga berkata, jika tangan kanan kita memberikan, janganlah tangan kiri kita mengetahuinya. Itu kata firman. Nah, hal yang terakhir yang perlu kita lakukan adik-adik adalah mulai membangun hubungan yang baik kepada sesama dan kepada Tuhan. Ini hal yang terakhir. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik kepada sesama kita, terlebih hubungan yang baik kepada Tuhan.
Kita harus berusaha membangun hubungan yang emosional dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang ditemui secara teratur. Hubungan yang terjalin dengan baik akan meningkatkan perasaan bahagia dalam hidup yang sedang kita jalani. Nikmati hidup yang sederhana dan tidak perlu menjalani gaya hidup yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang terpenting dan yang lebih penting adalah membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, yaitu lewat doa, dengan membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan demikian, ketika kita membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan, Tuhan juga akan memberikan apa yang kita harapkan, apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan sediakan buat kita. Contoh saja, ya adik-adik, ketika hubungan kita dengan seseorang itu baik, apa yang dia miliki dia akan berikan kepada kita. Kepada orang tua kita, ketika kita berkomunikasi baik kepada orang tua kita, ketika kita butuh sesuatu, orang tua kita akan langsung memberikan apa yang akan menjadi kebutuhan kita tanpa neko-neko. Tapi ketika kita menjalin hubungan yang tidak baik kepada orang tua, ya orang tua juga akan berpikir memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Dia akan pertimbangkan, dia akan berpikir, bagaimana saya harus memberi sedangkan dia tidak menghargai saya. Nah, seperti ini demikianlah kehidupan kita. Ketika kita menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan, percaya bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah ke atas hidup kita, dan hidup kita ini akan menjadi hidup yang baik, menjadi hidup yang sederhana, yang berkecukupan dan selalu berbahagia. Nah, adik-adik, demikian adalah 6 tips yang saya berikan kepada adik-adik. Dan kiranya tips-tips ini kita mau belajar dalam kehidupan kita, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, karena saya percaya bahwa setiap kita yang ada pasti menginginkan hidup yang cukup, hidup yang baik, dan hidup yang bahagia. Karena ketika kita sudah mengalami itu, sukacita dalam kehidupan kita ini akan baik. Sukacita kita dalam menjalani hidup ini akan juga baik. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya itu akan tercapai sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik remaja yang kasih Tuhan, mengakhiri khotbah saya pada saat ini, ya, ada sebuah cerita tentang 3 orang sahabat, ya. Mereka pergi menjalani kehidupan ini untuk mencari sebuah harta karun yang ada. Sesuai dengan berita yang ada, mereka berangkatlah bertiga dengan membawa perlengkapan makan dan minum. Akhirnya mereka dalam perjalanan, mereka belum sampai, dia tiba di sebuah goa. Mereka beristirahat di situ, dan pada saat mereka beristirahat, mereka tiba-tiba melihat ada sebuah kotak yang kosong, kotak yang tertutup, dan mereka membuka kotak itu, dan alangkah terkejutnya mereka melihat harta yang luar biasa, ada emas dalam kotak itu. Mereka sangat bahagia. Nah, mereka berunding bahwa harta itu akan mereka bagi 3. Akhirnya mereka membawa harta itu, membawa peti itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan setelah melanjutkan perjalanan mereka, mereka hampir tiba di kampung mereka. Tapi sebelum tiba, salah satu dari mereka mengatakan, tunggu dulu, bagaimana kalau harta ini kita bagi 3? Nanti kalau orang lihat, mereka akan minta. Wah, akhirnya masuklah ide itu kepada temannya berdua. Ya, baik. Tapi pada saat mereka mau membagi, bilang tunggu dulu, kita mau makan dulu. Karena sudah berapa hari kita sudah tidak makan. Bagaimana kalau salah seorang dari antara kita pergi untuk membeli makan? Nah, mereka memilih salah seorang untuk pergi membeli makan di kota. Namun ketika temannya itu pergi,
dua orang temannya ini sudah berniat jahat, bahwa bagaimana kalau teman kita yang pergi itu kita bunuh, supaya harta ini kita bagi dua saja. Nah, sepakatlah mereka dengan hal rencana-rencana yang buruk. Nah, pada saat temannya sudah mau kembali, mereka sudah siap-siap untuk membunuh teman yang satu ini yang pergi membeli makan. Akhirnya apa yang mereka rencanakan terjadi. Mereka membunuh temannya dan mereka buang. Mereka sangat bersukacita dan sudah membayangkan isi peti itu bahwa mereka yang akan miliki berdua. Nah, sebelum mereka bagi, kedua temannya tadi berkata, memangnya kalau kita makan dulu karena kita sudah terlanjur lapar. Mereka sangat lahap, akhirnya mereka makan, sangat lahap, makan. Tapi apa yang terjadi? Setelah selesai makan, ternyata mereka juga merasa pusing dan keracunan. Karena ternyata teman yang satu pergi membeli makan itu, ternyata makanan itu sudah diberi racun dalam makan itu. Ya, karena dia juga punya niat yang jahat kepada kedua temannya bahwa mendingan teman saya yang dua ini saya bunuh supaya harta itu menjadi milik saya sendiri. Jadi yang terjadi akhirnya kedua temannya yang makan tadi itu mati. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita kita pada hari ini? Bahwa ternyata keserakahan dalam kehidupan itu adalah hal yang tidak baik dan membuat hidup ini menjadi tidak ada gunanya dan ujung-ujungnya adalah maut. Nah, contoh kita cerita karena mereka mempunyai niat yang jahat, akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa dan karena mereka sudah mati semua. Nah, oleh karena itu adik-adik yang kasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing. Hiduplah yang berkecukupan, tidak usahlah kita mau memiliki segala sesuatu dengan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kembalilah dalam kehidupan kita masing-masing dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita untuk menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan daya segala ucapan syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sambil persembahan kita kumpulkan, kita iringi persembahan kita dengan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini, di mana Engkau sudah boleh menyertai kami dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami sudah boleh memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, bahkan kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada saat ini ya Tuhan mau mengajarkan kami untuk mensyukuri akan segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami belajar untuk hidup berkecukupan dalam kehidupan ini. Ya Bapa di surga, kiranya hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau berkati kami dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ini tidak dapat kami jalani dengan baik tanpa pimpinan dan pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, dalam masa-masa pandemi pada saat ini Tuhan, kami masih melakukan ibadah secara virtual ya Tuhan. Kiranya walaupun ibadah kami lakukan seperti ini, Engkau tetap berkenan akan ibadah ini, sehingga adik-adik remaja yang ada pada saat ini ya Tuhan, iman mereka semakin bertumbuh ya Tuhan. Engkau akan menolong mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam segala situasi mereka, dalam studi mereka ya Tuhan. Engkau berkati Bapa di surga, Engkau tolong, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada adik-adik remaja kami Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani aktivitasnya juga dengan baik Tuhan. Segala hal-hal yang mereka butuhkan ya Tuhan dalam melakukan akan kegiatan-kegiatan mereka, terkhusus buat sekolah mereka Tuhan, Engkau berkati, Engkau cukupkan sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik. Juga ya Tuhan, kepada orang tua ya Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati juga ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua, sehingga semuanya ya Tuhan tetap sehat menjalani hidup mereka di saat-saat seperti ini ya Tuhan. Engkau jauhkan sakit penyakit, terkhusus ya Tuhan virus corona ya Tuhan, yang sampai pada saat ini kami tidak tahu kapan sampai akan berakhir ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, lewat musibah ini ya Tuhan, Engkau mau memberikan hal sesuatu kepada kami umat-Mu. Bagaimana kami mau percaya, kami semakin yakin ya Tuhan bahwa hidup kami ini tidak ada apa-apanya tanpa pimpinan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Engkau tolong kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, boleh kami dapatkan seturut yang kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, Engkau berkati juga ya Tuhan akan persembahan yang sudah boleh kami berikan dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa di surga, Engkau berkati ya Tuhan akan persembahan yang sudah boleh kami berikan. Biarlah lihat persembahan ini ya Tuhan, kami dapat Engkau berkati untuk dapat melebarluaskan akan firman-Mu ya Tuhan,
juga untuk dapat menunjang akan segala program yang ada. Juga ya Tuhan, Engkau berkati juga yang ada pada kami, sehingga kami dapat memanfaatkannya dengan baik Tuhan. Bapa di surga, Engkau tetap memberkati kami, terkhusus ya Tuhan buat persekutuan kami anak-anak remaja ya Tuhan di Pokos Ponda. Dalam situasi yang pada saat ini Engkau tetap memberikan hikmat akal budi kepada kami, terkhusus pengurus-pengurus ada, bahkan kami bimbing ya Tuhan. Engkau berkati kami supaya kami dapat mengangkat pelayanan ini dengan baik ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat akal budi kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati ya Tuhan akan apa yang kami akan lakukan satu minggu ke depan ini dalam pekerjaan kami, yang ada dari remaja yang akan sekolah Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan, sehingga boleh mereka dapat lakukan dengan baik. Bapa di surga, terima kasih buat semuanya Tuhan. Sungguh banyak ya Tuhan yang kami akan minta kepada mereka yang percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mengetahui satu persatu apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu Engkau berkati kami semuanya. Engkau terima doa kami ini yang kami bawa ke tangan anak-Mu Yesus Kristus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik remaja dikasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita sekali lagi memuji Tuhan dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik remaja, kita lakukan hidup ini karena hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat yang baik kepada Tuhan, terlebih kepada sesama kita. Jadi jangan kita pernah sia-siakan hidup ini, karena hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik remaja, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Dan ingat selalu, dalam menjalani kehidupan ini percaya bahwa Tuhan yang selalu akan menolong kita, memberkati kita menjalani kehidupan ini. Dan ingat, selalu lakukan protokol kesehatan jika hendak keluar, cuci tangan, kemudian kalau keluar pakai masker. Semangat, haleluya, amin.